warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Jumpa lagi dengan Bu Maria pada pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini Bu Maria akan menyampaikan tema tentang menyambut akal balik. Karena materi ini sangat penting, Bu Maria ingatkan untuk anak-anak sungguh-sungguh dalam mendengarkan penjelasan Bu Maria. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran, anak-anak dapat paham dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala serta peduli terhadap sesama melalui usia balik. Bagaimana anak-anak? Kalian siap untuk memulai pelajaran hari ini? Adapun tujuan pembelajaran pada materi usia balik ini yaitu 1. Dengan melihat video sumber belajar, peserta didik dapat memahami tanda-tanda usia balik dengan benar dan menjalankan ketentuan syariat Islam sebagai kemampuan bernalar kritis. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan rinci sebagai kemampuan bernalar kritis pada siswa. Anak-anak, coba perhatikan gambar sebelah sini. Apakah anak-anak melalui proses perkembangan? Jelas tentu ya, anak-anak melalui proses pertumbuhan. Di sini Bu Maria mau tanya, di fase manakah anak-anak sekarang berada? Apa berada di fase bayi? Ataukah sudah dewasa? Atau sudah tua? Ayo, kira-kira anak-anak berada di fase mana perkembangannya? Bu Maria mau tanya, berapa sih umur kalian sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal dan tahun lahir kalian. Bagaimana perubahan dalam tubuh sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah anak-anak masih kecil atau bertambah tumbuh menjadi besar? Tentunya kalian semua mengalami perubahan pada badan sesuai dengan perkembangan usia kalian semua. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, yaitu tanda-tanda balik dan usia balik atau sudah disebut dewasa atau masa puberalitas. Apa sih balik itu? Balik menurut bahasa berarti sampai. Sedang balik menurut istilah
adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Ada tanda-tandanya loh. Kalau tanda-tanda bagi laki-laki dengan mengeluarkan air mani, sedang tanda-tanda bagi perempuan yaitu melalui keluarnya darah haid. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan selanjutnya tentang tanda-tanda. Di sini Bu Maria mempunyai percakapan antara orang tua dengan anak tentang masalah balik. Seorang ayah bertanya kepada anaknya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Sang anak menjawab, "Aku kan belum wajib sholat, ayah." Sang ayah lalu bertanya lagi, "Kenapa belum wajib?" Anak pun menjawab, "Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD." Ayah pun menjelaskan, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, akan tetapi diketahui dari tanda-tandanya. Tengku pun menjawab, "Baik, ayah. Ayo, aku ingin belajar tentang tanda-tanda haid." Dari video ini kita bisa mencermati bahwa tanda-tanda usia balik bukan ditentukan oleh dia kelas berapa atau dia sekolah belum dewasa, akan tetapi ada tanda-tanda yang cukup jelas untuk mengetahui anak itu sudah mencapai masa balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki menurut ilmu biologi. Pertama, tumbuh jakun. Jakun itu ada di leher seorang laki-laki. Biasanya di sini ada apa ya? Ada tanda-tandanya. Jakun itu di sini anak-anak. Yang kedua, suaranya berubah menjadi lebih menggelegar. Ketiga, nafsu makan menambah. Kalau kelas 1 makannya sedikit, kalau sudah biasa biasanya makannya juga agak banyak. Yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu, contohnya di ketiak atau di kemaluan. Adapun tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu biologi, yang pertama, panggul dan dada membesar. Yang kedua, suaranya lebih merdu anak-anak. Yang ketiga, nafsu makan pada orang yang sudah balik itu lebih banyak ya. Yang keempat, tumbuh rambut di daerah tertentu. Tanda-tanda balik pada ilmu fikih dalam Islam. Tanda-tanda anak laki-laki kalau sudah balik dengan dia sudah mengeluarkan mani atau sudah mimpi basah. Yang kedua, tanda-tanda balik menurut perempuan yaitu dengan dia sudah berhaid. Dan apabila dia umur 15 tahun tetapi tidak ada tanda-tanda seperti ini, laki-laki tidak mengeluarkan, tidak mimpi basah dan perempuan belum haid, maka secara langsung dia sudah dikatakan balik karena dia sudah mencapai umur 15 tahun meskipun tidak ada tanda-tanda seperti ini. Nah, anak-anak yang sudah mengalami haid atau sudah mengalami mimpi basah, maka anak-anak sedang berhadas besar. Untuk mensucikan hadas besar, anak-anak perlu melakukan mandi wajib. Jadi anak-anak yang sedang haid itu tidak boleh sholat. Jadi anak-anak harus melakukan mandi wajib dulu. Ya, bagaimana tata caranya? Yuk kita simak penjelasan Bu Maria. Tata cara mandi junub atau mandi besar. Pertama, didahului dengan niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh tangan. Tangannya dibasuh dulu ya anak-anak 3 kali. Habis itu anak-anak bisa membersihkan kemaluannya dengan tangan kiri ya. Setelah membersihkan kemaluan, cuci tangan lagi anak-anak. Habis itu anak-anak bisa melakukan wudhu. Wudhu seperti biasa
seperti kalian mau melaksanakan sholat anak-anak. Habis itu basuh rambut kalian dari atas ya, basuh airnya sampai mengalir sampai ke seluruh tubuh, sampai kaki harus mengalir ya airnya anak-anak ini ya. Dan pastikan air itu sudah mengalir ke seluruh tubuh anak-anak sekalian. Habis air itu sudah mengalir, anak-anak bisa memakai sabun dan sampo untuk membersihkan badan kalian. Yang terakhir, setelah melakukan membilas sabun, anak-anak kalian bisa wudhu lagi untuk memastikan masih terjaganya wudhu. Adapun larangan bagi yang berhadas besar, jadi anak-anak kalau sudah mimpi dan sudah selesai haidnya belum mandi, ada larangannya. Anak-anak tidak boleh sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa puasa Ramadan, dan tidak bisa tawaf. Untuk bisa melakukan ibadah ini, kalian harus melakukan mandi junub atau mandi besar ketika anak-anak sudah selesai haidnya atau selesai mimpi basah. Anak-anakku sekalian, jika kalian sudah mengalami tanda-tanda haid atau mimpi basah, maka kalian semua sudah disebut mukallaf. Apa sih mukallaf itu, anak-anak? Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian lakukan dalam akidah keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal baik mendapat pahala dan amal buruk mendapat dosa. Jadi kalau kalian sudah balik, lebih hati-hati ya anak-anak. Anak-anak juga mempunyai kewajiban loh setelah kalian masuk usia balik. Apa sih kewajiban? Kewajiban yang pertama, anak-anak sudah wajib melaksanakan sholat fardu. Ayo anak-anak, sholat fardu ada berapa? Iya benar, ada 5. Sebutkan apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah tidak boleh ditinggalkan loh anak-anak. Lebih hati-hati ya. Yang kedua, anak-anak sudah wajib melakukan atau melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kewajiban yang ketiga yaitu bagi anak-anak muslimah, anak-anak perempuan wajib menutup auratnya, pakai kerudung, bajunya panjang, pakai rok atau celana yang panjang sampai kaki. Jangan dibuka lagi ya anak-anak. Yang keempat yaitu anak-anak wajib berbakti kepada orang tua, tidak boleh durhaka, tidak boleh berani kepada kedua orang tua. Yang kelima yaitu sudah wajib menuntut ilmu ya anak-anak. Kalian harus banyak belajar untuk syariat-syariat agama Islam, harus kalian ketahui dan kalian harus mempelajarinya dengan sungguh-sungguh anak-anak. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu anak-anak bisa lebih hati-hati dalam menjalankan syariat agama Islam. Menyambut usia balik adalah langkah menuju masa dewasa yang sangat penting dalam agama Islam anak-anak. Tanda-tanda usia balik termasuk perubahan fisik seperti pertumbuhan rambut dan perubahan suara serta perubahan emosional yang harus tetap dikontrol ya anak-anak. Tanggung jawab setelah haid yaitu seperti sholatnya harus dikencengkan tepat waktunya, jangan ditinggalkan. Puasa Ramadan harus dijalankan. Penting pula untuk mengembangkan karakter baik dengan sikap terpuji. Harus akhlaknya lebih baik anak-anak, karena anak-anak sudah mukallaf, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan menjaga kesehatan fisiknya,
dan mental, serta mengelola emosi dengan baik ya anak-anak. Diingat-ingat itu. Si anak-anak sudah menonton video ini dan menyimak penjelasan Bu Maria tentang tanda-tanda Bali. Semoga bermanfaat. Bu Maria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.